Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Malam hari ini, kesempatan kali ini saya mau berbagi kisah saya terkait dengan karyawan. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan terkait karyawan, khususnya masalah-masalah yang timbul ketika sudah memiliki karyawan. Nah, salah satu yang paling sering ditanyakan teman-teman itu adalah pertama terkait gaji, yang kedua terkait kepercayaan, yang ketiga itu terkait dengan loyalitas. Untuk terkait gaji dan sebagainya, saya sudah ada videonya, teman-teman bisa cek sendiri ya, silahkan dicari, tidak perlu saya bagikan linknya, teman-teman coba cari sendiri. Yang kedua terkait dengan kepercayaan, nah, atau trust kita terhadap karyawan kita. Menurut pengalaman saya, ketika saya itu memilih karyawan, tentu kita lihat dulu dari latar belakang ketika dia mau melamar. Karena kita belum pernah kenal, tentu dari surat lamaran yang dikirim itu kita bisa mengenali pertama kali. Menurut saya seperti itu. Jadi setiap orang atau personil yang mau gabung di Madani itu, surat lamarannya harus tulis tangan ya, tidak diketik tapi harus tulis tangan dan itu harus dikirim langsung. Yang kedua, melihat seseorang dari fotonya, bagaimana cara dia action ya. Kalau saya itu lamaran itu hanya surat lamaran ditulis tangan sama foto 4R full body, itu saja. Saya tidak pernah menanyakan ijazah, sertifikat dan lain-lain, enggak. Itu dulu, dari dua hal itu saya belajar menilai orang tersebut kira-kira seperti apa gitu. Teman-teman bisa belajar itu kok, psikologi tentang seseorang dari tulisannya, dari gestur tubuhnya dalam foto itu bisa dianalisa itu ya. Kemudian selanjutnya ketika saya sudah memutuskan untuk mengambil si A, itu pasti saya calling dulu via WA biasanya, kemudian saya ajukan beberapa pertanyaan, kemudian akan memberikan respon, jawaban dan sebagainya. Tentu kita sudah paham lah bagaimana jawaban standar ketika ada proses wawancara. Nah, chat di WA itu juga awal dari saya mengenal personel tersebut, bagaimana jawabannya, kemudian pilihan-pilihan katanya, itu tentu dia akan merefleksikan orang itu seperti apa gitu. Memang harus belajar seperti itu ya kita. Nah, nanti biasanya saya ada 5-7 pertanyaan sih rata-rata. Nanti kalau sudah di endingnya kita klik dengan personel tersebut, baru diundang untuk wawancara langsung. Saya biasanya seperti itu. Nanti di wawancara langsung kita bisa juga membaca orang ini seperti apa, kira-kira nanti apa pembawaannya seperti apa, karakternya seperti apa, dari cara dia ketemu kita, cara dia ngomong, cara dia duduk, itu yang kita bisa memberikan penilaian ya. Teman-teman belajar itu kalau mau cari karyawan, itu menurut saya. Itu jadi awalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah gabung jadi tim, tentu dia harus belajar banyak hal karena di lingkungan baru. Dan nanti kan kita juga berikan penilaian. Kalau di Madani itu saya pasti sampaikan nanti ada waktu untuk istilahnya training itu 3 bulan. Jadi nanti dalam 3 bulan itu kita bisa berikan penilaian kira-kira si A ini cocoknya untuk bagian apa, kira-kira dia punya karakter seperti apa, harus seperti apa. Nanti kita harus memberikan penilaian itu, karena salah satu tugas pemimpin itu adalah memonitor dan mengevaluasi. Jadi mengawasi dan memberi penilaian itu salah satu tugasnya pemimpin ya. Itu saya lakukan. Nanti kalau sudah semakin baik kemudian kita coba tes tentang kejujuran misalnya seperti itu ya. Diberikan kepercayaan A, B, C, kemudian diberi kepercayaan tentang uang. Nah, uang itu merupakan godaan paling berat. Jadi kita bisa mengetesnya kok, uang. Misalnya kita suruh membeli sesuatu, kita suruh menghitung, kita ajak mencocokkan dan sebagainya seperti itu, sehingga ketika kita tahu karakternya kita bisa berikan penilaian itu ya. Kemudian terkait
ini apa itu loyalitas. Nah, di beberapa video saya menyampaikan bahwa Madani ini dikelola dengan open management. Maksudnya teman-teman yang ada di tim saya, di tim Madani itu mengetahui seluk-beluk Madani dari A sampai Z. Mungkin ada sedikit yang dirahasiakan, tapi hampir 95% mereka tahu tentang Madani. Itu saya jamin ya, seperti itu. Jadi mereka tahu Madani ada apa aja dan sebagainya, pasti anak-anak atau tim saya itu tahu. Kemudian terkait keuangan pun saya open management, terbuka kepada mereka. Saya tidak nutup-nutupi ya, kita ada transaksi berapa, kita ada belanja berapa, itu saya sampaikan setiap triwulan. Kemudian nanti tiap semester juga kita sampaikan, karena di Madani itu rapat itu tiap triwulan kita rapat evaluasi, semuanya ngumpul makan-makan, kadang sambil jalan-jalan, kemudian kita sampaikan laporan kinerja perusahaan. Jadi mereka merasa di uang nih lah, dihargai seperti itu. Jadi berikan laporan. Nah, selain itu, ketika kita menyusun master plan, saya itu kan setiap tahun menyusun master plan ya, itu saya pasti minta masukan dari mereka. Nanti masukannya masing-masing japri ke saya, karena kan kalau di grup kadang-kadang mereka sungkan, jadi japri ke saya, nanti saya catat apa saja yang jadi masukan mereka. Kemudian master plan yang saya susun pasti ada beberapa dari usulan mereka yang bisa ditampung atau dieksekusi, ya nanti saya masukkan, saya berikan tanda khusus. Yang tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dimasukkan, saya kasih tanda itu khusus juga. Kemudian pas rapat akhir tahun atau awal tahun itu saya sampaikan, oh ini nanti yang bisa dieksekusi, ini yang tidak bisa dieksekusi, yang bisa dieksekusi dan yang tidak bisa dieksekusi itu harus diberikan alasannya. Jadi mereka ngerti, oh ternyata ini tidak bisa dieksekusi karena ini bisa dieksekusi karena ini gitu. Jadi mereka nanti legowo, dan kita harus memberi penjelasan itu yang logis ya, yang real. Jadi misalnya ada usul bla 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 bla, oh ini bisa dilaksanakan separuh, oh ini tidak bisa, itu saya sampaikan, itu detail. Jadi anak-anak tahu, oh nanti harus seperti ini, oh nanti yang tidak boleh yang ini, seperti itu. Itu membangun trust ya, kepercayaan. Jadi mereka kalau sudah percaya itu mereka akan loyal ya, akan loyal. Kemudian apakah saya tidak punya masalah dengan tim saya? Ada. Jadi ada juga yang misalnya dia baru 3 bulan ternyata tidak bisa, kemudian ada yang sudah setahun, 2 tahun lepas juga ada, tapi ada sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, sampai 9 tahun pun ada. Nah, di tim saya itu ada yang tidak sampai 1 tahun, pasti mereka tidak kuat belajar. Menurut saya seperti itu, karena di Madani ini banyak hal yang harus dikerjakan sehingga beberapa harus dipelajari dulu. Kadang-kadang yang mereka yang malas belajar itu tidak mau kerja di Madani. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau mereka tidak kuat di Madani itu karena mereka tidak mau belajar. Itu karena kan pekerjaan di dunia ini percetakan dan fotokopi itu kan tidak monoton, kan dinamis, pekerjaan selalu berubah-ubah. Jadi mereka yang tidak mau mengikuti suasana dinamis pasti akan tidak betah. Kemudian yang setahun 2 tahun biasanya dapat godaan lah, di tempat lain dapat gaji lebih besar, dapat ini lebih dari Madani, dan itu wajar ya, itu wajar. Dan menurut saya kalau memang bisa ditahan ya ditahan, tapi kalau tidak bisa ditahan ya sudah, itu keputusan mereka dan saya sih tidak apa-apa. Tapi ada beberapa yang benar-benar loyal dengan Madani, ada, dan itu biasanya saya berikan apresiasi khusus ya untuk teman-teman yang loyal sudah sekian tahun. Nanti saya akan berikan bonus khusus buat mereka, jadi mereka juga semakin loyal dengan Madani gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang cowok khususnya ya, khusus yang cowok ini, mereka pasti saya dorong suatu saat dia harus punya usaha sendiri gitu. Jadi kita tidak memungkiri tim saya, karyawan saya itu pasti suatu saat pengen seperti saya, dan ketika mereka pengen seperti saya itu hal wajar, karena mereka berarti menganggap kita atau saya itu sukses gitu. Nah, nanti kalau mereka sudah punya keinginan pengen seperti saya, mereka akan saya dorong. Nanti
tahapnya seperti ini, proses seperti ini. Nah, itu sudah ada beberapa anggota tim saya yang punya bisnis sendiri, dan mereka ya ada yang lancar, ada yang kurang lancar, wajar lah, namanya naik turun bisnis ya, seperti itu. Dan mereka tetap menjamin komunikasi. Biasanya yang loyal itu 6 tahun, 7 tahun mereka sudah buka bisnis sendiri. Itu saya senang, tidak apa-apa. Karena Madani pun per hari ini kan sudah hampir 21 tahun ya. Jadi beberapa anggota tim saya sekarang sudah punya bisnis sendiri. Ya seperti Madani, tidak apa-apa. Mereka malah saya bantu. Mas, saya mau buka. Ya udah, nanti bukanya di sana ya. Nanti tak kasih ini. Nanti saya ada pasar, nanti bisa yuk ambil yang di sana. Tapi kita tetap kerjasama seperti itu. Jadi kalau untuk yang loyal-loyal itu pasti malah saya dukung. Jadi saya juga berpikir suatu saat saya pasti akan istirahat ya di dunia bisnis ini. Pasti mereka yang akan menggantikan saya itu. Saya dorong kalau memang mereka sanggup ya saya suruh bisnis sendiri. Kalau masih ingin gabung dengan saya ya saya akan terus pertahankan. Untuk yang loyal ya yang sudah di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu saya kira kalau mau buka bisnis sendiri ya wajar. Saya seperti itu. Malah saya itu kemarin sudah menyampaikan kepada anak-anak itu, suatu saat saya mungkin di usia 50 tahun ke atas itu kayaknya sudah tidak terlalu fake di dunia ini ya, di dunia bisnis ini. Nanti kalian yang harus meneruskan. Kalian boleh mengakui sisi Madani, ada beberapa cabang, kalian boleh milih cabang ABC atau yang di pusat, nanti kalian akuisisi, kalian beli. Nah, seperti itu. Saya malah seperti itu kepada tim saya. Itu ya, saya kira sedikit pengalaman saya ketika saya menangani karyawan atau tim saya. Yang pertama tentu ketika memilih itu harus benar-benar detail ya, mulai dari surat lamarannya sama foto. Jadi saya itu hanya mengandalkan surat lamaran tulis tangan sama foto 4R full body, itu saja. Saya tidak menanyakan ijazah, sertifikat dan lain-lain. Kemudian saya open manajemen kepada mereka. Saya ajari bisnis itu seperti ini, manajemennya itu nanti harus seperti ini, bla 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 bla. Seperti itu saya ajari mereka. Cara hitungnya, cara ini saya ajari. Nah, ketika mereka sudah paham dengan hal itu, kalau mereka memang mampu, merasa sudah mampu ya pasti pengen buka sendiri. Tapi kalau merasa belum mampu, pasti mereka tidak akan buka bisnis sendiri gitu. Jadi salah satu kebahagiaan saya itu juga kalau suatu saat tim saya itu bisa punya bisnis sendiri. Saya sih seperti itu ya. Jadi teman-teman yang punya keluhan atau masalah terkait karyawan, mungkin ini bisa membantu menjadikan teman-teman ada sedikit pandangan. Kalaupun nanti belum tercerahkan, boleh nulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan lagi beberapa video terkait hal ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sukses selalu untuk kita semua. Yuk.